Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Luna dengan NIM 0566613111 Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas tugas 3 terkait praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Jadi kita langsung saja ke kegiatan prakteknya. Langkah awal, jangan lupa untuk menghidupkan SAM PB. Pastikan Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Lalu kita ke menu browser. Kita ketikkan localhost php myadmin. Lalu di tugas sebelumnya kita sudah membuat basis data yang bernama rumah sakit. Jadi kita tinggal melanjutkan saja pada buku panduan di modul basis data. Yang pertama ada commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan nantinya akan terjadi perubahan pada data. Bagaimana caranya? Langsung saja ke prakteknya. Yang pertama kita ke menu route, lalu kita create new routine, kita beri nama transaksi 1. Ini kita hapus saja. Lalu kita masukkan kode yang sudah ada di contoh gambar 9.5 perintah commit. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan ketikan di Word karena saya ada kendala di keyboard. Jadi saya langsung ketik di Word biar nanti pada saat di PHP MyAdmin tidak terjadi kendala pada saat pengetikan. Jadi ini kita langsung salin saja. Dan kita paste di sini, pastikan tidak ada kata yang salah dalam pengetikan. Jika sudah aman, kita langsung klik go atau klik kirim. Nah, sudah tertambahkan. Lalu kita ke menu SQL untuk melakukan pengecekan. Kita ketikkan call transaksi 1. Kita kirim. Nah, dia muncul di ID pasien nomor 5. Tapi kita cek juga di tabel pasien apakah Tito ini juga muncul. Ternyata tidak ya, yang keluar masih hingga 4 ID saja. ID nomor 5 tidak keluar karena kita tidak memakai commit. Bagaimana kalau kita memakai commit? Kita langsung saja tambahkan lagi dengan nama transaksi 2. Untuk teksnya masih sama, tinggal kita tambahkan commit sebelum n. Kita kirim. Ada yang salah, ini commit. Nah, kita kirim, sudah tertambahkan lagi transaksi 2. Kita cek lagi di SQL call transaksi 2. Kita pakai keyboard ini soalnya keyboard laptopnya bermasalah. Lalu kita langsung cek Tito di sini muncul. Kita cek ke tabel pasien langsung. Ya, sudah tertambahkan dan sudah muncul untuk ID nomor 5 atas nama Tito, alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 23. Perbedaannya jika tidak memakai commit tadi dia hanya muncul pada saat kita cek di SQL saja, tapi tidak muncul pada tabel pasien. Jika memakai commit, dia akan muncul di SQL maupun di tabel pasien. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke poin nomor 2 tentang rollback. Rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan nanti belum commit. Jadi kalau perintahnya belum commit,
itu berpengaruh ke rollback. Jadi kita langsung saja ke prakteknya juga. Kita create new routine, kita beri nama transaksi 3. Untuk kodenya kita pakai ini. Kita cek dulu, kita ganti-ganti dulu. Oke, kalau sudah tidak ada yang salah, kita kirim. Sudah tertambahkan, kita cek di SQL. Kalau transaksi 3, nah bisa, dia tidak berpengaruh karena kita tidak menggunakan perintah rollbacknya, jadi dia tetap muncul pada ID 1 hingga 5 dan tidak merubah apa-apa. Tapi bagaimana jika kita menggunakan perintah rollbacknya tadi? Langsung saja kita tambahkan lagi ke menu route, create new route, kita tambahkan transaksi 4. Transaksi 4. Kita hapus, kita pakai kode yang ini. Kita salin, kita cek lagi dan kita rubah. Kita betulkan dulu untuk pengetikannya. Oke, jika sudah kita cek, kita kirim. Masih ada yang error, kita cek lagi. Begin start transaction, introduction. Kita cek errornya dulu. Di line 3. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke, kita kirim. Sudah tertambah transaksi 4 dan kita langsung cek lagi ke transaksi 4. Nah, terjadi perubahan ya. Jadi tadi awalnya di ID nomor 3 namanya adalah siapa tadi? Poppy. Sekarang menjadi Septin.
karena kita udah rollback seperti itu. Lalu kita lanjut ke poin nomor 3, yakni tentang checkpoint. Nah, checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita langsung saja. Misalnya ada 3 buah data seperti pada contoh gambar 9.22 tentang contoh save point. Kita langsung ikuti arahannya. Kita ke row lagi, kita tambahkan transaksi 5. Kita hapus dan tambahkan kode yang sudah dibuat. Kita salin. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan lagi. Saya cek dulu. Begin start transaction. Pada bagian ini sering-sering untuk melakukan koreksi, jangan sampai ada yang tertinggal tanda petiknya atau ada yang tipu dan lain sebagainya. Harus jeli memang. Saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, ini kita pakai angka 6, 7, 8. Oke, kalau sudah kita klik kirim, sudah tertambah transaksi 5. Kita cek ke SQL-nya. Kita panggil lagi ke transaksi 5. Tidak usah spasi. Kita melakukan pengecekan. Nah, dari hasil transaksi 5, ya bisa dilihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien nomor 6 dan ID pasien nomor 8 atas nama Hanif dan Lutfi. Sedangkan untuk ID pasien nomor 7 tidak masuk ke dalam basis data karena kita rollback tadi. Seperti itu untuk poin tentang checkpoint. Lalu kita lanjut ke poin nomor 4, yakni trigger. Nah, trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, delete, dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Untuk trigger ini kita cek dulu menu desain yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Desainnya seperti ini. Nanti kita tambahkan tabel lagi, yakni tabel obat dan juga transaksi obat. Nah, kita ke database dulu, kita tambahkan tabel. Kita ketik namanya tabel obat. Buat
kita masukkan ID obat, kita pakai in panjangnya 3. Jangan lupa mengaktifkan primerinya. Oke. Lalu kode obat. Kita pakai varchar 5. Nama obat. Ini bisa membuat di SQL juga ya, dengan pengetikan sesuai pada contoh, tapi saya menggunakan PHP MyAdmin saja. Nama obat kita pakai varchar juga, kita kasih 30. Lalu harga kita kasih in 10. Kita cek. Kita tambah lagi namanya stok, kita pakai 5. Oke, jika sudah kita simpan. Nah, udah tertambahkan untuk tabel obatnya. Lalu kita ke tabel transaksi obat, kita tambahkan lagi transaksi obat. Jumlah kolomnya kita lihat dulu, 5 kolom. Kita buat ID transaksi. Oke, sudah 5 kolom. Jika sudah, kita simpan. Dan sudah tertambah tabel transaksi obat. 2 kolom sudah dibuat. Lanjut ke berikutnya. Kita ke ERD, ke desain, lalu kita cek.
ke menu show, kita klik centang semua, tinggal kita buat relasinya sama pada contoh gambar 9.28 tentang entity relationship diagram kasus rumah sakit. Kita tata dulu seperti di contoh. Kita gunakan relasi create relation untuk ID pasien. Pada transaksi obat kita relasikan ke ID pasien tabel pasien. Nah, ini sudah saya buat relasinya, tinggal kita tata. Tadi ada sedikit kendala. Oke, relasinya sudah, kita tata dulu. Kita save. Oke, jika sudah, kita kembali ke tabel. Kita tambahkan isi dulu di tabel obat seperti gambar 9.29. Kita isi. Kita isi sesuai dengan contoh saja. Oke. Kita membuat tiga pengisian. Tambahkan lagi.
002 002 kita buatlah satu lagi. Oke, sudah dibuat. Kita cek dulu. Sudah ada 3 data. Kita langsung praktekkan trigger sesuai pada arahan di modul. Kita ke tabel, lalu kita ke menu trigger. Create new trigger. Kita sesuaikan dengan di contoh. Ini kita ganti ke transaksi obat. After insert. Untuk teksnya seperti ini. Jangan lupa kita cek dulu. Oke, jika sudah kita kirim masih ada yang error, kita benarkan dulu. ID obat. Ini sama dengannya. Add line 1. Update obat, set stock. Nah, oke. Sudah muncul TG jual. Sekarang kita coba. Tabel transaksi obat. Lalu kita ke SQL. Atau kita pakai PHP-nya langsung saja. Kita langsung pakai tambahkan. Nah, ini ya. Kita ikuti arahan sesuai di modul. Insert it into transaksi obat.
pakai A002 jumlah 5, total harganya kita klik 0, lalu kita kirim. Masih ada yang salah. Insert into transaksi obat 125 0. Kita cek dulu. Dan untuk perubahannya sudah ada ya. Tadi yang awalnya tabel amoxicillin ini berjumlah, saya cek dulu. Awalnya stoknya berjumlah 20, sekarang berjumlah 15 karena tadi sudah kita kurangi 5, atau kita sudah membeli obat banyaknya 5 pada tabel transaksi obat, maka stoknya tinggal 15. Jadi untuk menu trigger caranya seperti itu. Mungkin itu yang saya praktekkan pada tugas 3 kali ini. Untuk praktek soal nomor 2, mohon maaf karena saya keterbatasan memori pada laptop, jadi tidak bisa melanjutkan, dan juga tidak ada laptop kedua atau komputer kedua, jadi saya tidak bisa mempraktekkan pada poin B, yakni melakukan praktikum basis data terdistribusi. Mungkin itu saja video praktek dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang atau yang salah. Mungkin bisa dikasih arahan lagi. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.